Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untukmu semua siswa dan siswiku SMPN 2 Nubatukan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas kita dalam menuntut ilmu meskipun di tengah wabah COVID-19. Oke, baik sahabat Spendu dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Anwar Tokan Bunga selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, Pak Guru ingin menghimbau kepada anak didikku sekalian agar jangan lupa mendukung channel ini demi kepentingan kita bersama dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Pak Guru. Oke, kita masuk pada pembahasan kita kali ini, yaitu tentang teks persuasi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dan teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Yang berikut 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Yang berikut 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Yang berikut 4.14 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Baik, itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lanjut kepada bagian yang berikut, yaitu tujuan pembelajaran. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Yang berikut, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran yang berikut adalah menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang dibaca ataupun didengar. Yang terakhir, menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek penilaian. Nah, dari keempat tujuan pembelajaran ini harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Oke, baik. Kita lanjut pada bagian yang berikut, pengertian teks persuasi. Pengertian teks persuasi adalah paragraf persuasi, jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau,
dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta atau bukti dan kalimat ajakan. Jadi pengertian teks persuasi adalah sebuah paragraf yang bersifat pengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Itu pengertian dari teks persuasi. Oke, kita lanjut pada bagian yang berikut adalah tujuan teks persuasi. Nah, kira-kira tujuan dari teks persuasi ini untuk apa? Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bersama yang akan Pak Guru tampilkan. Tujuan dari teks persuasi adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Itu merupakan tujuan teks persuasi. Oke, kita lihat yang berikut. Struktur teks persuasi. Jadi, setelah kita mengetahui tujuan dari teks persuasi, kita akan melihat struktur teks persuasi itu seperti apa. Struktur teks persuasi itu yang pertama adalah judul. Struktur atau susunan ya. Seperti pada contoh yang lain, struktur keorganisasian seperti itu. Nah, kali ini kita lihat struktur teks persuasi. Jadi yang pertama adalah judul. Terus yang berikut adalah alinea pembuka. Yang berikut setelah alinea pembuka, di situ ada alinea penjelas atau batang tubuh dari teks persuasi. Setelah alinea pembuka atau penjelas, yang berikut adalah alinea penutup atau ending. Jadi dari struktur persuasi ini, teks persuasi ini, kita dipandu untuk membuat sebuah teks persuasi. Jadi ketika kita membuat teks persuasi, kita yang pertama harus kita lakukan adalah kita melihat judul atau kita menentukan judul. Kira-kira judul apa yang mau kita buat pada teks persuasi ini. Terus yang berikut alinea pembuka. Alinea pembuka ini kira-kira berisi apa? Nah, setelah itu alinea penjelas. Alinea penjelas ini adalah dia bertugas untuk menjelaskan judul dan alinea pembuka. Setelah itu alinea penutup. Seperti itu. Jadi ketika kita mau membuat sebuah teks persuasi, struktur ini harus kita perhatikan. Jadi harus ada judul, terus harus ada alinea pembuka, harus ada alinea penjelas, dan juga harus ada alinea penutup. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, setelah struktur teks persuasi, kita lihat syarat-syarat menyusun paragraf persuasi. Syarat-syaratnya kira-kira seperti apa? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah watak dan kredibilitas. Yang berikut, kemampuan mengendalikan emosi. Yang berikut adalah bukti-bukti atau fakta atau evidensi. Itu adalah syarat-syarat menyusun paragraf persuasi. Terus yang berikut, itu adalah sebuah tampilan foto bersama Bapak Ibu Guru SMP 2 Negeri 2 Batukan sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum Pak Guru menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, jika ada pertanyaan silakan diajukan melalui WA Group. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan menyampaikan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan setelah kalian memahami materi ini. Tugas yang akan Pak Guru sampaikan nanti Pak Guru sampaikan melalui WA Group. Oleh sebab itu, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.